Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah suatu penghinaan kepada TNI. Sudah tidak ada tempat lagi bahwa Joko Widodo bisa meneruskan kepemimpinannya. Musuh kita Jokowi dan keluarganya, turunkan, adili, miskinkan. Driver online Depok. Setelah dengan orasi Bang Rizal Fadila dan Bang Dito, sebetulnya kita sudah selesai, tinggal bergerak saja. Apalagi bicarakan di sini bahwa pelanggaran sangat jelas. Petisi Slaton sudah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran itu yang di negara normal ini sudah pasti turun. Tetapi Indonesia ini sekarang ini dalam kondisi yang tidak normal. Maka itu rakyat harus membuat normal. Pernyataan Jokowi bahwa boleh berkampanye dan boleh berpihak di depan petinggi TNI Angkatan Udara di Halim. Ini adalah suatu penghinaan kepada TNI. Karena berkampanye dan berpihak itu melanggar moral dan etika presiden dan melanggar Sumpah Jabatan Presiden pasal 9 Undang-Undang Dasar bahwa kewajiban presiden adalah bertindak seadil-adilnya bagi rakyat Indonesia dan seadil-adilnya bagi semua pihak dan bagi semua partai politik. Berpihak adalah sudah jelas bahwa ini menunjukkan ketidakadilan dan melanggar pasal 9. Oleh karena itu sudah tidak ada tempat lagi bahwa Joko Widodo bisa meneruskan kepemimpinannya. Ini kemiskinan rakyat ini sudah sangat miskin. Pengakuan dari oligarki 60% rakyat Indonesia hanya menguasai ekonomi 10% dari ekonomi Indonesia. 60% rakyat hanya memiliki 10% ekonomi Indonesia. Ada segelintir pengusaha yang dideklarasikan oleh Boy Thohir, sekitar mungkin 100 pengusaha, tidak sampai 1000 orang dengan anggota keluarganya, memiliki 1/3 dari ekonomi nasional. 7.000 triliun. Dan itu akan digunakan untuk politik praktis. Tadi Dokter menyebut bahwa sudah ada bantuan sosial, ya, dibagikan oleh Iriana, oleh Jokowi depan istana dan itu. Ayo Pak, turunkan Jokowi. Apa lebih baik? Bansos
yang dikeluarkan oleh Jokowi, oleh Menteri, ini adalah melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan boleh dianggap ini adalah sebagai korupsi karena digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Bansos harusnya berhenti pada November 2023, tidak ada di dalam APBN 2004. Menteri Sosial Risma Maharani mengatakan bahwa bansos tidak bisa diperpanjang karena tidak ada di dalam APBN. Oleh karena itu, bansos tidak melimpahkan Kementerian Sosial dan diambil alih oleh beberapa menteri dan oleh Jokowi sendiri. Anggaran siapa itu? Kalau anggaran Kementerian Sosial dan tidak ada mata anggaran di sana, maka di sini sudah melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, melanggar Undang-Undang APBN dan sudah harusnya diberhentikan. Saya rasa ini terakhir kita mendorong bahwa DPR silakan buka pintu untuk memeriksa apakah Jokowi sudah melanggar konstitusi atau tidak. Ini adalah biaya yang paling kecil untuk memberhentikan Jokowi daripada rakyat harus turun ke jalan. Mudah-mudahan DPR kali ini bisa mendengar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior saya Jenderal Purnawirawan Bapak Yasna Sudarto. Selamat sore. Yang saya banggakan Mama, Bapak-bapak pejuang. Selamat sore. Pemilu curang, rakyat siap perang. Pemilu curang, siap perang, berlarut. Pertanyaannya, musuh kita siapa sekarang? Betul sekali, musuh kita Jokowi dan keluarganya. Untuk itu, kandun, kampret, cebong, mari kita bersatu. Cebong nggak bisa gabung. Saya ulangi, kandun, kampret, cebong, mari kita bersatu. Cebongnya di sana, cebongnya mana? Cebongnya di sana. Selanjutnya, tadi saya dengar turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Nanti akan saya sampaikan konsep bagaimana menurunkan Jokowi. Sebelum ke sana, kita yel dulu biar semangat. Kalau saya ngomong Jokowi, jawabnya turunkan, adili, miskinkan. Kita mulai Jokowi. Sekali lagi Jokowi. Ya bukan Jokowi saja yang perlu dimiskinkan, dan kawan-kawannya. Untuk apa? Untuk bayar utang. Gorok Luhut. LBP. Gorok LBP. Ya, selanjutnya tadi cerita turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Bagaimana kebijakan dan strateginya?
kita harus menyamakan kebijakan dan strategi. Jangan ngomong doang, jangan teriak doang. Karena untuk menurunkan Jokowi harus memenuhi persyaratan ilmu dan iman. Ada persyaratan ilmiah, tidak hanya cuap-cuap aja. Ya, kebijakannya satu, menggalang kekuatan untuk menyelamatkan keutuhan bangsa, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dari segala macam ancaman. Ancaman yang paling menonjol adalah sekarang adalah ancaman neokomunisme. Kenapa? Ancamannya adalah neokomunisme karena Jokowi salah bergaul. Bergaulnya dengan musang yang berideologi komunis. Investasi menjadi invasi. Invasi menjadi penjajahan. Dan sekarang kita rasakan penjajahan itu. Strategi pertama adalah meluruskan alam pikiran. Bisa dengan dakwah, bisa dengan tulisan. Alhamdulillah, teman-teman kita sudah mengerjakan seperti Pak Rijal Fadilah dan lain sebagainya. Dengan dakwah, dengan tulisan, Pak Rijal Fadilah tiap hari menulis. Beliau gatal kalau tidak menulis. Sama Pak Sakril gatal kalau tidak menulis. Nah, sasarannya dari meluruskan alam pikiran adalah menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini yang pertama. Yang kedua, mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli untuk disempurnakan. Yang ketiga, meningkatkan semangat bela negara. Sekarang semangat bela negara sudah mulai turun. Kecuali yang di ruangan ini masih 100 semangat bela negara. Strategi kedua apa? Meningkatkan silaturahmi dan komunikasi dengan semua aspek kekuatan, dengan kekuatan politik, dengan kekuatan massa, dengan TNI, Polri, dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Untuk mapping. Mana kawan, mana lawan. Yang kawan mari kita satukan, yang lawan bagaimana agar kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Strategi ketiga adalah ada tim yang menyatukan di semua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Karena yang saya baca di Al-Quran, untuk menyelesaikan permasalahan bangsa perlu kekuatan. Strategi kedua dan ketiga sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah APP TNI, Aliansi Purnawirawan dan Pejuang TNI sudah melakukan itu dan sudah membentuk brigade santri di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sudah membentuk brigade mujahid di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sudah membentuk brigade Jawara di Banten. Kebetulan Panglima Jawaranya juga hadir di sini. Tolong teman-teman yang akan gabung ke APP TNI, silakan bergabung, ya. Silakan melakukan pekerjaan silaturahmi dan komunikasi untuk membentuk kekuatan. Bisa brigade santri, brigade pemuda, brigade buruh,
silakan gabung ke sini. Berikutnya kita meluruskan ya DPR, MPR, DPD, pemerintahan agar kembali kepada undang-undang sehingga melaksanakan tupoksinya. Alhamdulillah ini sudah dikerjakan oleh petisi 100. Sudah mengingatkan ke DPD, ke DPR, ke MPR, tetapi ke DPR dan MPR lagi pada tidurnya ya. Kita sudah 6 bulan mengirimkan surat untuk bisa beraudiensi ketua DPR dan MPR, tapi sayangnya sedang tidur lelap ya. Strategi terakhir adalah melakukan silaturahmi nasional di seluruh wilayah ya, di di kabupaten, di provinsi, bukan hanya di Jakarta, Itulah konsep kebijakan strategi untuk kita pahami dan mari kita laksanakan. Nabi Muhammad menggalang kekuatan itu 2 tahun di Madinah, disatukan dengan piagam Madinah. Kita pendiri bangsa sudah mengcopy paste dengan piagam Jakarta ya, yang disempurnakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi manfaatkan ini piagam Jakarta yang disempurnakan untuk menyatukan bangsa. Kita yel-yel lagi lah. Jokowi miskinkan. Jokowi ya, selanjutnya LBP banyak. Kita semangat bela negara masih rendah ya, masih rendah. Ada output 6 output dari bela negara, yaitu kepedulian terhadap ancaman. Ancaman sekarang yang paling menonjol adalah ancaman neokomunisme. Batik Madura. Ancaman neokomunisme. Kau pikir batik? Berikutnya yang kurang kita adalah kesiapan mental dan kesiapan fisik. Kesiapan mental dan kesiapan fisik. Kesiapan mental seperti jujur, benar, adil, bertanggung jawab. Kesiapan fisik adalah fisik yang prima. Selanjutnya adalah semangat bela negara, semangat untuk berkorban, membela NKRI yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang. Nabi Muhammad membentuk ini 13 tahun di Mekah dengan menancapkan tauhid, menghasilkan rakyat petarung, menghasilkan warga negara petarung. Konkretnya Pak Jokowi, Insya Allah apabila kita meningkatkan semangat bela negara tinggi, Jokowi kecil. Insya Allah bisa dilengsarkan, bisa dimusnahkan. Jokowi turunkan. Jokowi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.